Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan new normal. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada. Selamat malam, mendekati tengah malam, dan saya berharap rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada harus tetap semangat apapun keadaannya, dimanapun berada, berkaitan dengan pandemi yang bisa dikatakan masih sedang berjalan dan masih dalam proses yang sekarang. Sekali lagi tetap semangat apapun keadaannya. Nah, saya tadi menyinggung sedikit kebijakan new normal. New normal ini sebenarnya istilah atau redaksional apaan sih kalau bisa dibilang seperti itu? Ya, ini tinggal redaksional dan banyak perspektif aja. New normal ini dimaknai seperti apa? Ada dari perspektif ekonomi, kemudian kesehatan, kemudian hukum, dan bidang-bidang lainnya, multidimensi bidang tentunya. Akan tetapi poinnya adalah bahwa new normal ini adalah keberlangsungan dan eksistensi dari penanganan pandemi virus corona itu sendiri. Sebelum pada tahap yang harus kita bahas dan ditanyakan oleh rekan-rekan semua sebenarnya pandangan saya seperti apa, nanti bisa dilihat di penjelasan saya sebelumnya. Saya sudah dari awal-awal saya sudah membagi 3 kebijakan pemerintah berkaitan dengan penanganan virus corona menjadi 3 fase. Ada prakondisi, koordinasi, dan eksekusi. Bisa dilihat nanti di pemaparan saya jauh-jauh hari, biar lebih enak kita dalam pembahasan dan alur berpikirnya tetap utuh. Nah, kembali pada istilah new normal, kebijakan ini sebenarnya seperti apa? Sebenarnya kalau kita bisa mencermati bersama, kebijakan new normal ini salah satu yang muncul adalah salah satu dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk kawasan Eropa agar diberlakukan kebijakan new normal dengan, saya rasa ada kurang lebih 7-8 lebih lah bagaimana ukuran, parameter, dan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh masing-masing negara untuk keberlanjutan kebijakan di masing-masing negara tersebut. Nah, tentunya kalau di Indonesia seperti apa? Saya mencermati bahwa istilah new normal ini dicetuskan tentunya oleh Presiden kurang lebih tanggal 15 Mei tahun 2020. Akan dilakukan kebijakan new normal tentunya bersama jajaran pemerintah dan juga DPR. Saya pribadi dalam hal bagaimana ingin melangsungkan keberlangsungan kehidupan, saya sangat mengapresiasi kebijakan yang dicetuskan, karena kan kita tidak bisa menutup pintu dan bahkan kita tidak boleh menutup kebuntuan dalam kehidupan, gitu kan. Lagi-lagi memang yang di luar, di dalam ASN pun mereka juga dalam tanda kutip ada yang mengeluh. Kemudian di luar ASN juga pejabat negara juga, kemudian pejabat publik juga, orang di swasta. Nah, ini memang tergantung penyikapan masing-masing lah ini nanti seperti apa, apalagi heterogen masyarakat kita kan juga beda-beda. Cuma kebijakan new normal ini sebenarnya kalau kita mencermati dari berbagai sumber, pada intinya adalah dengan kebijakan new normal ini tatanan ekonomi jalan, kemudian aktivitas masyarakat jalan. It's okay dalam hal tersebut, itu memang idealnya seperti itu. Akan tetapi kalau kita berbicara kebijakan, tentunya ada anasir ataupun tolak ukur yang harus kita kaji bersama. Kebijakan new normal ini pasca 15 Mei dicetuskan oleh Presiden, kemudian diikuti kebijakan-kebijakan step by step selanjutnya di 4 daerah. Dan kemudian di 4 daerah ini sendiri bersamaan juga diterjunkan oleh aparat TNI Polri untuk menertibkan. Nah,
sebenarnya new normal ini bisa dikatakan kalau kita berbicara kebijakan darurat sipil secara halus atau kamuflase. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau pengarahan aparat TNI Polri untuk menertibkan yang dimaksud adalah pelanggaran PSBB di berbagai daerah, kenapa tidak menggunakan darurat sipil sekalian? Artinya ini bisa dikatakan konsisten dan komitmen. Dalam tanda kutip bahwa darurat sipil saya sendiri menolaknya. Akan tetapi kenapa dalam beberapa ketentuan dan di beberapa tempat konsep darurat sipil ini, penerjunan TNI Polri ini juga sudah diterjunkan ke beberapa daerah. Dari 4 daerah yang dijaga ketat oleh TNI Polri, tentunya di daerah lain juga ada, tetapi tidak seketat yang diarahkan oleh Presiden. Nah, ini kita harus kaji bersama seperti apa sebenarnya. Apakah new normal ini adalah kebijakan yang memang harus diadopsi, dijalankan, atau kita mempunyai redaksional sendiri, ini nggak masalah. Nah, kemudian kalau berbicara kebijakan new normal, kalau kita sedikit komparasi negara, kita mencermatinya, ada 2 negara yang sudah benar-benar bisa berjalan. Yang jelas adalah Wuhan, Cina itu sendiri. Di sana, di Wuhan, Hubei, Cina itu memang kurang lebih 3 bulan sudah selesai virus corona ini dan tidak ada peningkatan lagi. Kemudian yang kedua adalah Vietnam dengan 0 yang meninggal. Artinya 2 negara ini bisa dijadikan rujukan bahwa mereka pelan-pelan membuka diri terhadap negara lain untuk masuk ke negaranya. Artinya kebijakan new normal. Kemudian ada negara-negara lain, misalkan Selandia Baru. Selandia Baru ini kemudian tetap ada pembatasan dengan orang-orang dalam jumlah tertentu. Kemudian di Italia, kita tahu bahwa Italia dan Amerika salah satu yang menjadi puncak pandemi di dunia yang paling besar itu kan. Tapi Italia pelan-pelan sudah sekitar awal Juni ini nanti sudah pelan-pelan membuka diri berkaitan dengan pariwisata. Korea Selatan juga sekitar 15 Mei bahkan sudah. Kemudian Malaysia juga sudah memberlakukan pelan-pelan new normal dengan misalkan ada perubahan jabat tangan. Nah, ini kan saya katakan bahwa negara-negara di dunia itu beda-beda. Khususnya kita menyinggung istilah new normal ini dari Eropa. Di Eropa ini memang pelonggarannya berkaitan dengan asosiasi sepak bola, karena liga-liga sepak bola di dunia ini suka nggak suka memang semua mandek bisa dikatakan. Makanya mereka langsung mengajukan akan ada pelonggaran dan tanpa penonton gitu kan. Ya termasuk di Spanyol, saya sendiri suka mengikuti di sana. Saya berharap nanti di Spanyol juga bisa berjalan dan Barcelona juga bisa tetap menjadi pemuncak klasmen itu kan. Sekedar intermezzo saja, artinya liga-liga sepak bola ini memang sudah pelan-pelan mulai dibuka. Nah, ini kan negara beda-beda. Kemudian kita masuk kepada kebijakan pemerintah tadi. Saya mengapresiasi sekali lagi kebijakan pemerintah ini tetap didasarkan pada konstitusional kita, yaitu di pasal 27 ayat 2, yaitu artinya masyarakat warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana mestinya, kehidupan sehari-hari sebagai mestinya, dan juga penghidupan yang layak. Artinya ekonomi sektor-sektornya harus dibuka kembali. Kemudian cuma yang jadi pertanyaan adalah harus ada ukuran mana sektor-sektor yang harus dibuka dulu, apakah pariwisata, kemudian nanti berlanjut kemana ini kan. Nah, kalau kita mencermati pemerintah ini kan ada 4 fase. Dari fase awal Juni nanti sampai akhir Juni ini ada 4 fase. Kemudian nanti di akhir Juni ada evaluasi, baru 1 Juli nanti ada penerapan new normal kurang lebih di 34 provinsi semuanya ini. Nah, artinya kalau kebijakan ini dimaknai seperti itu, coba bisa diperhatikan bagaimana peningkatan pandemi ini di masing-masing daerah dan kurvanya sudah seperti apa. Ini juga tidak boleh dikesampingkan dan memang ada positif dan negatifnya.
sekali lagi kalau positifnya memang ekonomi jalan, sektor apapun jalan, kehidupan masyarakat juga jalan kembali. Minusnya adalah tentunya ini bukan masalah takut dan enggaknya, khawatir atau enggaknya. Tentunya tiba-tiba nanti ada kasus pandemi yang meledak, tiba-tiba meningkat ketika pemaksaan new normal ini dipaksakan tanpa harus ada protokol kesehatan ataupun pemaksaan secara kebijakan di sana. Ini harus dipertimbangkan. Nah, kalau pemerintah khususnya dari koordinator yang ada di DPR juga melandaskan pasal 27 ayat 2, bagaimana pertentangan dengan ayat 1 yaitu tentang equality before the law-nya, saya rasa pembukaan new normal ini nanti di berbagai tempat bisa menimbulkan ketimpangan dan bahkan ketidakadilan ketika memang masing-masing kan ada daerah pusat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, ini kebijakan beda-beda. Ada yang masih PSBB, ada status tanggap darurat sampai akhir Juni, baru Juli new normal. Nah, ini harus diperhatikan sektor-sektor mana yang harus dibuka, jangan sampai dipaksakan. Juga tempat ibadah bagi semua umat beragama ini juga harus diperhatikan juga, itu kan. Jangan sampai ketika yang mal buka, sektor pariwisata buka, gereja, masjid, dan sebagainya ditutup tidak boleh. Nah, ini nanti jangan sampai menimbulkan ketimpangan ataupun kecemburuan sosial seperti harus balance saya rasa. Nah, ini memang menjadi tugas kita bersama bagaimana mengawal new normal itu sendiri. Harapannya tentunya saya berharap bahwa yang sekarang masih berlangsung dan nanti akan fase 1 sampai 4 sampai Juni ini masih 1 bulan PR kita bersama segenap elemen bangsa tentunya. Saya berharap bahwa TNI Polri ini tidak terlalu represif, bagaimana membatasi aktivitas masyarakat itu sendiri. Saya katakan bahwa masyarakat kita sangat heterogen. Di daerah sini bisa diberlakukan TNI Polri seperti ini, daerah yang lain tidak, nggak bisa seperti itu. Nah, harus benar-benar selektif dan tentunya juga persuasif dan juga tegas gitu kan. Nah, kalau memang pemerintah memang tegas bahwa new normal ini dipaksakan nanti sekitar awal Juli di semua daerah di 34 provinsi, harus benar-benar konsisten, artinya semua sektor diminta pendapatnya tentang protokol kesehatan seperti apa, karena beda-beda kan. Kemudian benar-benar masif untuk mensosialisasikan ini. Dan kalau memang komitmen, ya sudah, ganti saja darurat sipil, nggak usah takut dikatakan tahap 2 gagal. Kalau saya rasa lebih tepat digunakan itu saja kalau mau gitu kan. Sekarang seolah-olah ini kayak tengah-tengah ada keraguan gitu kan. Pelibatan TNI Polri ke daerah-daerah, kemudian kebijakan lain digantungkan gitu kan. Nah, itu berkaitan dengan new normal. Sekali lagi, dimanapun tempatnya rekan-rekan semua, kemudian di bidang apapun rekan-rekan semua, dan juga bidang apapun, protokol kesehatan ini saya rasa tetap harus kita jalankan, karena ini kan menyangkut nyawa masing-masing warga negara. Di tempat satu, tempat lain beda-beda, tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan itu harus tetap diperjalankan. Walaupun pemerintah sedang menggodok beberapa protokol kesehatan. Bahkan saya lihat berkaitan dengan kampus di seluruh Indonesia ini, saya banyak sekali menerima keluhan dari rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi juga. Memang serba salah kalau dibuka, ini nanti memang potensi kumpul-kumpul di tingkat mahasiswa ini memang luar biasa. Akan tetapi kalau memang tidak segera dibuka, mereka mahasiswa bisa-bisa menjadi mahasiswa, maaf dalam tanda kutip, generasi yang kurang cerdas nanti, karena transfer ilmu yang didapatkan cuma online, kemudian tidak bisa dapatkan ilmu langsung. Itu kan membebani mahasiswa juga, mereka sudah membayar. Kita lihat bahwa di beberapa PTN dan PTS juga bayaran kuliah cukup tinggi, ilmu tidak didapat. Nah, itu kan harus dipertimbangkan di semua sektor ini. Sekali lagi, saya mengapresiasi kebijakan pemerintah berkaitan dengan new normal ini, dalam tanda kutip
harus selektif, kemudian memang benar-benar tegas, komitmen, dan memperhatikan kehidupan masyarakat khususnya menengah ke bawah. Jangan cuma dalam tanda kutip bahwa sektor ekonomi menengah ke atas yang diperlukan. Coba tengok masyarakat yang di bawah sana, bagaimana kehidupan sehari-hari ini harus dipertimbangkan bersama. Dan satu hal bahwa jaminan kesehatan dan hak hidup warga negara juga harus dilindungi. Jangan sampai nanti dipaksakan meledaklah pandemi ini. Saya berharap tidak seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu berkaitan dengan bagaimana kita akan mengawal kebijakan new normal ini sendiri oleh pemerintah. Saya yakin teman-teman dimanapun berada sesuai kapasitas dan masing-masing tetap kawal ini semua, dan saya yakin pandemi ini juga akan segera berakhir. Nggak mungkin tidak, saya pastikan insya Allah seperti itu, dan kehidupan kita akan bisa berjalan kembali, walaupun bisa dikatakan dalam beberapa bulan mungkin sampai akhir tahun tidak 100% normal daripada sebelumnya. Demikian rekan-rekan semua diskusi hukum dimanapun berada, kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.